Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya. Hari ini seperti biasa mau sharing-sharing lagi tentang satu topik. Hari ini saya mau bahas mungkin kelanjutan dari video yang pertama tentang organisasi. Saya akan melanjutkan aja tentang organisasi. Jadi di organisasi itu banyak sekali yang saya dapatkan teman-teman semuanya. Di antaranya ilmu manajemen, terus gimana caranya buat event, terus gimana caranya buat proposal yang paling dasar. Kemudian banyak sih, semuanya insya Allah ada di organisasi. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat. Nah, jadi pengalaman pengalaman aja, saya ikut organisasi itu saya ulas lagi dari SMP. Di SMP itu pertama kali jabat sebagai koordinator jasmani dan rohani. Ya jasmani dan rohani, ya kesehatan jasmani dan rohani, lebih ke ini, menjadi apa ya, semacam kayak duta pencegahan narkoba juga dan lain sebagainya di SMP kelas 2. Habis itu kelas 1 SMA, beranjak ke SMA, kelas 1 SMA itu saya jadi bendahara 2. Jadi pertama kali menjabat di SMA kelas 1 langsung ditunjuk sebagai bendahara 2. Saya juga belum tahu sih sejarahnya, belum tanya-tanya, cuma pengen tanya-tanya ke angkatan lama sama sekarang sih, bendahara cowok itu ada apa enggak. Kayaknya kaget aja ditunjuk sebagai bendahara waktu itu, tapi bersyukur sih bisa dapat pengalaman. Nah, terus kemudian pernah, kalau di perkuliahan pernah jadi ketua UKM. Terus kemudian di kampus juga sih pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi DPM itu di atasnya BEM waktu itu. Saya lupa jabatannya apa. Nah, dari sekian banyak organisasi itu di instansi ya teman-teman, di instansi pendidikan ya. Sebenarnya ada di luar pendidikan tuh ada kok. Saya ikut juga. Yang saya dapatkan itu banyak. Salah satunya mungkin ini sebuah apa ya, rumus dari saya pribadi, atau mungkin pernah ada yang buat rumus seperti ini. Jadi rumus dalam organisasi itu simple sih kalau menurut saya. Jadi hitung-hitungannya kayak satu satu plus satu sama dengan sukses. Jadi kayak gitu. Karena kenapa satu plus satu perbandingannya kan, di organisasi itu sebenarnya kan ada dua tim. Bukan dua tim, dua kelompok. Satu kelompok ketua. Jadi ketua itu kan sendiri, terus kemudian dari wakil sampai anggota itu adalah anggota. Jadi ada dua, ya ada dua, ada ketua sama anggota. Nah, jadi dua kubu ini kan harus saling melengkapi dan kerja tim. Nah, yang saya lihat di lapangan itu banyak sih ya, pastinya tentang apa ya, permasalahan-permasalahan. Terus gimana kok bisa tetap lanjut organisasinya, kok bisa sukses organisasinya. Ternyata ada rumus, mungkin ibaratnya saya buat rumus sih ibaratnya kayak gitu. Baiklah, kita buat ini aja ya. Ketua anggaplah huruf A, terus wakil sampai anggota anggaplah itu B. Nah, jadi kalau misal A sama-sama kuat dengan B, jadi ketua aktif, terus kemudian anggota aktif, sama dengan hebat, sukses, ibaratnya organisasinya jos, keren lah gitu ya. Kayaknya lancar aja itu kegiatannya karena kompak dari ketua sampai anggota. Nah, yang kedua, ada ketua yang lemah, terus yang kuat adalah anggotanya. Bisa dikatakan lancar atau sukses, bisa juga karena perbandingannya satu lawan banyak, satu sama banyak. Kalau misal yang banyak ini kompak, otomatis yang satu ini kan ibaratnya
ya udah bopong aja gitu, ketuanya dibopong aja wes, ayo diangkut, yang penting acaranya jalan gitu. Mau tidak mau tetap tanggung jawabnya sebagai ketua, ya harus tanggung jawab juga mau nggak mau. Jadi kayak gitu, daripada nanti malu di luar, lebih baik acara tetap jalan, yang kompak yang jalanin adalah anggotanya. Jadi ini pengalaman saya aja sih teman-teman, ikut organisasi kayak gini. Oh ternyata kalau misal ketuanya lemah tapi anggotanya kompak, tetap bisa jalan, karena cuman ya itu tadi, satu lawan banyak. Nah kayak gitu, tetap bisa jalan-jalan, anggotanya tetap kompak. Karena waktu itu pernah jadi wakil, terus ketuanya kan sibuk sendiri, bukan, ibaratnya nggak begitu diurus ini organisasinya, sibuk sama yang lain. Nah mau tidak mau, saya sebagai wakilnya dan sebagai anggotanya dia ketua, ya udah menggerakkan dan aktif. Ya udah aktif aja, jadi hidup, nggak syukur-syukur misal ketuanya mati terus kita ikut mati, ya jangan, nggak jalan berarti organisasinya. Makanya kalau misal satu lemah tapi yang banyak ini kuat, masih bisa jalan gitu ya. Jadi kalau semisal ketua sama anggotanya sama-sama kuat, tetap jalan, bisa jalan sukses, pasti tetap sukses. Terus kemudian kalau misal ketua tadi ya, ketua lemah terus anggotanya semangat, masih bisa jalan ya, satu lawan banyak. Nah sekarang kalau misal ketuanya kuat tapi anggotanya yang lemah, nah kan satu lawan banyak tuh, yang banyak ini lemah, nah ketuanya tetap kuat, apakah bisa jalan? Tergantung dari kekuatannya ketuanya. Kalau pengalaman saya pribadi dulu, pernah di suatu organisasi saya pernah jadi ketuanya, dan anggota saya dibilang lemah ini ya gimana ya, ya tergolong lemah lah. Jadi apa-apa gerak sendiri. Nah jadi tergantung dari kekuatan ketuanya, berapa persen dia membawa kepengurusan itu untuk menjalankan organisasi itu ya. Semoga kalian paham ya, maaf ya kalau misalnya kurang paham, mungkin bisa komentar atau gimana, sharing aja lagi ya nanti ya. Jadi dulu pengalaman aja, saya sendiri satu, terus anggota yang banyak itu lemah, mau tidak mau gimana caranya jalan, ya udah cari solusi. Nah waktu itu solusi saya adalah bekerja sama dengan yang lain, kolaborasi. Dulu sih belum booming dengan kata-kata kolaborasi, tapi hal itu sudah saya lakukan. Ternyata perlu juga kolaborasi itu, ternyata sudah sejak dulu harus kayak gitu, biar acaranya pun lancar gitu loh. Jadi saling saling berbagi lah ibaratnya kayak gitu, sama-sama organisasi. Jadi dulu disuruh ngadain seminar tapi anggota saya nggak ada, ya udah mau tidak mau saya harus cari tim yang lain yang sekiranya dia mau diajak untuk kolaborasi, dan alhamdulillah dulu bisa jalan. Nah itu pengalaman ya. Jadi kalau misal satu lawan banyak, yang banyak ini lemah tapi satu kuat, kalau misal mau dikatakan jalan atau tidaknya tergantung dari kekuatan ketuanya. Kalau misal ketuanya cuman kekuatannya 30%, ya udah berpatok kepada 30% itu dan bisa jalan, dan nggak memuaskan, bisa jalan tetap nggak memuaskan. Jadi itulah rumus-rumusnya. Nah kalau kalau sama-sama nggak kuat, satu lemah, ketuanya lemah terus anggotanya lemah, ya udah wassalam, wala hancur dah. Jadi langsung ibarat perusahaan langsung bangkrut lah kayak gitu. Jadi kayak gitu sih teman-teman rumusnya. Jadi kalau kita di organisasi itu kan satu lawan banyak, ketua lawan anggota kayak gitu sih. Makanya lebih baik diganti tim bukan lawan kayak gitu. Makanya rumus ini memang apa ya, namanya memang fatal sih. Dan kebanyakan permasalahan di organisasi itu SDM juga sih. Cuman kalau dilihat dari lapangan juga sekarang, realita di lapangan nggak cuma di organisasi, ternyata di lingkup kerja pun sama. Yang paling fatal adalah SDM, benar-benar cari yang benar-benar solid dan kerja tim kayak gitu. Makanya organisasi itu saya bilang lagi di awal di video pertama, simulasi ya, benar, simulasi benar. Jadi kalau kita udah kerja terus kita sebagai CEO misalnya, mau tidak mau harus kuat, benar-benar kuat.
kalau pengen perusahaan itu tetap jalan. Toh yang mendirikan juga CEO kan, yang punya juga CEO, mau tidak mau kan harus berdiri dan terus berjalan meskipun nanti ada karyawannya yang lemah atau mungkin yang nggak suka atau gimana, nah kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau misal ketuanya pengen cepat untuk mengembangkan suatu perusahaannya, mau tidak mau harus mencari tim, dan timnya itu disolidkan dan bareng-bareng jadi kerjanya tim. Jadi simulasi beneran sih, organisasi itu keren. Jadi itu teman-teman ya, sedikit aja rumusnya. Jadi kalau satu kuat, terus yang banyak juga kuat, insya Allah semuanya kuat juga, lebih kuat maksudnya. Kalau semisal anggotanya yang kuat terus ketuanya yang lemah, tetap jalan, karena masa kalah sama yang satu ya kan, ibaratnya kan kayak gitu. Ketuanya cukup pokoknya tanggung jawab, udah beres, yang jalan biar anggota aja, kan enak. Tapi ya tidak mau tidak mau kan pasti ada cacatnya, karena ketuanya memang masih belum bisa kuat kayak gitu ya. Kalau mau tidak mau ya, rumusnya ya harus pakai rumus yang pertama sih, sama-sama kuat dan kerja tim bareng ya. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Kalau misalnya ada komen, silakan komentar di bawah. Yang punya rumus lain atau mungkin saya belum punya, bisa di share juga di kolom komentar. Kita sama-sama sharing tentang organisasi teman-teman ya. Mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, komen boleh, dan apapun lah itu ya. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Bye bye.